kelompok kuning. Nama aku Alia. Nama aku Kelly. Nama aku Morello. Nama aku Keizen. Nama aku Miko dan semoga kalian enjoy the video. Oke guys, sekarang aku dulu ya. Aku mau menjelaskan apa itu sosial media. Jadi sosial media itu adalah sebuah platform yang manusia gunakan untuk bersosialisasi satu dengan yang lain, dilakukan secara online tanpa dibatasi ruang dan waktu. Jadi kita bisa berinteraksi di mana saja dan kapan saja. Nah, apa aja sih dampak positif dari sosial media yang kita bisa lihat? Pertama, kita bisa berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Jadi di mana aja, kapanpun kita berinteraksi seperti kamu yang lagi LDR, aku yang di Bogor, kamu yang di Semarang, aku yang di Semarang, kamu yang di Bogor. Ya seperti itulah. Nah, terus yang kedua, kita juga bisa dapatkan informasi-informasi yang baru. Contohnya di sosial media kita bisa tahu nih apa yang lagi ngetrend di sana, apa yang lagi diomongkan banyak masyarakat. Nah, kita juga bisa memperluas koneksi kita atau kita sebut dengan networking. Kita bisa menambah kenalan kita untuk masa depan kita juga. Nah, tapi banyak nih dampak negatif dari sosial media. Apa aja sih? Salah satunya itu adalah menurunkan kemampuan sosial. Nah, biasanya kita kalau udah bersosial media tuh ya kita udah stay di rumah, kita nggak kemana-mana ya, sosial skill kita menurun. Nah, juga ada namanya FOMO. FOMO itu apa? Ada yang tahu FOMO itu apa? Nggak tahu. FOMO itu adalah fear of missing out. Banyak dari kita yang mengikuti sosial media akhirnya mengikuti tren. Nah, itu adalah rasa FOMO. Kita juga bisa lihat dari informasi yang kita dapat juga. Banyak informasi yang kita dapat itu bisa jadi hoax. Nah, itu kita bisa membedakan apa enggak. Itu bisa juga jadi dampak negatif media sosial. Nah, oleh karena itu banyak sih dampak positif dan negatif dari sosial media. Kita lanjutkan ke. Jadi di sini aku akan menjelaskan necessary. Apakah itu necessary untuk diposting di sosial media? Apakah itu guna untuk diposting di sosial media? Apakah itu berdampak diposting di sosial media? Seharusnya kamu berpikir dahulu sebelum postingkan itu di sosial media. Lalu ada kind. Hidup itu terlalu pendek untuk kamu berbuat jahat kepada orang lain. Jadi, make sure kamu harus bijak dan berbuat baik di sosial media. Prinsip thing itu apa sih? T-nya itu apa? True. H-nya? Helpful. I. Inspire. N. Necessary. K. Kind. Nah, konsep inspiring dalam social media tuh apa sih? Konsep inspiring itu dalam social media itu kita bisa membuat konten-konten dengan video yang menginspirasi orang supaya kita bisa mempunyai banyak ide-ide dari konten yang kita upload. Di sini tuh aku mau ngejelasin siapa diri kita dari pandangan Alkitab. Nah, kehendak Allah adalah kita hidup dari identitas yang baru, yaitu dalam Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Nah, dia sengaja mengosongkan diri dari keilahiannya dan menjadi sama dengan manusia. Itu terdapat di Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Nah, gitu. Terus di sini juga aku mau ngejelasin konsep helpful dalam prinsip bersosial media. Di sini tuh tertulis sarana untuk membagikan hal-hal yang bisa membantu dan bermanfaat bagi orang lain saat membagikan foto, video, atau tulisan di media sosial. Segitu aja dari aku ya. Oke, di sini aku akan menjelaskan mengapa kita perlu mengingat identitas di dalam menggunakan social media. Di dalam social media kita tahu bahwa di situ pasti banyak news hoax dan support hal yang salah. Dan kita tahu di social media kita nggak boleh support hal-hal yang kayak LGBT. Dan contoh-contoh prinsip yang di dalam true itu adalah jangan nyebar hoax, cek kalau sumber yang kita pakai itu sumber yang asli, dan kita research sendiri kalau informasi yang kita dapat itu 100% verified. Oke guys, terima kasih telah menonton video kami yang sangat absurd. Yeah!